Oke, assalamualaikum guys. Jumpa lagi sama Aufa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, kita akan ngebahas bahasan kita tentang momentum sudut. Jadi kalau kita berotasi pasti ada sudut-sudutnya kan. Nah, di bahasan selanjutnya ini kita akan ngebahas momentum sudut sama hukum kekekalan momentum sudut. Let's check it out. Physics time. Jadi momentum sudut itu adalah hasil kali momen inersia dengan kecepatan sudutnya. Sebenarnya kita bisa nyari ya di sini kalau kalian waktu kelas 10 itu ada momentum. Nah, kalian bisa ingat-ingat aja. Momentum itu kan sama dengan P sama dengan M kali V gitu ya. Nah, momentum ini itu geraknya translasi alias lurus aja. Nah, kalau digerak rotasi gimana? Gerak rotasi momentum itu akan menjadi momentum sudut dengan lambangnya itu P kita ganti dengan L, jadi si lambang momentum sudut itu L. Kemudian si M nya kita kan tahu ya kemarin massa itu digerak translasi, kalau digerak rotasi dia menjadi momen inersia. Sedangkan kecepatan ya kalau di kecepatan ini jadinya kecepatan sudut gitu ya. So L itu sama dengan I kali omega. Nah ini ya, jadi momentum sudut itu si L dengan keterangannya ini kayak gitulah ya. Nah di sini zaman dahulu kala kalian kan ada hukum kekekalan momentum ya. Nah kalau di sini juga sama, ada hukum kekekalan momentum sudut. Selama kita tidak memberikan gaya dari luar atau torsi dari luar, maka kan tidak ada gaya tambahan. Maka momentum sudutnya itu juga akan kekal ya atau tetap. Contohnya gimana sih? Nah kalian kan pernah tuh lihat penari balet gitu ya. Penari balet ketika dia berputar, nah dengan putaran yang seperti ini tangannya direntangin. Nah kemudian dia juga ditekuk gitu ya. Bedanya apa? Nah kalau ketika direntangin itu dia putarannya lebih lambat. Kalau pengen lebih cepat maka tangannya itu ditekuk. Artinya apa di sini? Ketika tangannya panjang maka momen inersianya di sini makin gede. Nah ketika makin gede maka omega atau kecepatan sudutnya itu makin kecil kayak gitu ya. Dan sebaliknya. Sehingga kita dapetin hukum kekekalan momentum sudutnya itu sama dengan L1 sama dengan L2 dan L itu kan I omega gitu ya. Aku biasanya ngapalin ini pakai IU ya. I omega sama dengan I omega, IU ya. Kayak itulah ya, pokoknya L-nya sama. So, itu tadi hukum kekekalan momentum sudut. Kita akan lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini contoh soal yang pertama itu adalah seorang penari balet memiliki momen inersia 6 kg meter kuadrat ketika kedua tangannya direntangkan. Saat kedua tangannya dilipat, nah momen inersianya itu menjadi 1,5. Ketika penari berputar dengan kecepatan sudut 2,5 itu saat diterentangkan. Nah, kira-kira saat dilipat itu kecepatannya menjadi berapa? Kayak gitu ya. Nah, penyelesaiannya gimana? Kita tulis aja ya yang diketahuinya dulu. Yang pertama adalah I ketika direntangin itu 6, kemudian I ketika dilipat 1,5, omega terentangnya adalah 2,5. Yang ditanya adalah omega ketika dilipat. Nah, yang diketahui ya udah kita tahu kan kalau momentum sudut itu kekal sehingga L terentang akan sama dengan L dilipat. So kita tulis aja ya IU gitu ya, I terentang omega terentang sama dengan I dilipat omega dilipat. Tulis aja 6 kali 2,5 sama dengan 1,5 kali omega dilipat. Nah 6 sama 1,5 itu kan bisa kita bagi ya alias kita coret sehingga jadinya 6 bagi 1,5 itu 4 ya. Jadi 4 kali 2,5 adalah 10 radian per sekon. Nah di sini bisa dilihat ketika tangannya dilipat itu dia makin cepat. Yang tadinya 2,5 menjadi 10 rad per sekon seperti itu. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, di sini pada saat piringan A berotasi 120 rpm, gambarnya mana kayak gini ya. Oke. Piring B kemudian diletakin di atasnya, itu gambar 2, sehingga kedua piringan berputar dengan poros yang sama. Nah, kira-kira masa berapakah besar kecepatan sudut kedua piringan setelah bersama-sama ya. Jadi di sini udah dikasih tahu momen inersianya setengah mr kuadrat. Ini soal dari UN 2019. Jadi kalau pas pertama itu 120 rpm, ketika ditambahin lagi piringan kira-kira jadi berapa seperti itu.
Ingat, hati-hati, RPM itu adalah F ya, bukan omega, karena dia rotasi per menit. N per T ya, rotasi per waktu. Ya banyaknya putaran kayak gitulah ya. Jadi itu adalah FA. Kemudian MA-nya adalah 100 gram, MB-nya RA-nya 50 cm, MB-nya 300 gram, kemudian RB-nya 30 cm ya. Yang ditanya adalah omega G ya. Jadi gabungan ya, bukan omega B-nya doang. So, kita akan jawab di sini. Jelas yang terjadi adalah hukum kalan momentum sudut. So, iu ya, aku nggak nulisin L1 sama dengan L2, jadi tinggal LA akan sama dengan L gabungan. IA omega A sama dengan I gabungan omega gabungan. Nah, dilihat di sini kalau momen inersianya ya harus dijumlah. Ingat ya, momen inersia itu kan skalar, sehingga ketika digabung maka ada momen inersia yang A dan ada momen inersia yang B kayak gitu. Tinggal kita masukin aja si omeganya, ingat 2πf. So omega 2pi F-nya adalah 120 rotasi per menit. Masih menit ya, jadikan sekon, berarti dibagi 60 ya. So kita dapat adalah 4pi. Kita keep dulu yang ini sehingga kita dapetin ya I-nya setengah mr kuadrat karena piringan. Masukin semuanya, tinggal kita tulis angkanya aja kayak gitu ya, setengah kali 0,1 kali 0,5 kuadrat gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita tinggal hitung nih, 0,5 biasanya aku lebih suka nulis 1/2 ya, jadi 1/2 kuadrat dikali 1/2 itu berarti jadinya 1/8 gitu kan ya. So 0,1 kali 1/8 itu 1/80 dikali 4pi, begitu juga yang sebelah sana. Nah, kenapa sih lebih enak pecahan gitu ya? Karena kan dia tidak 0, komaan ya. Terkadang kalau pakai koma-koma itu kita jadi nggak teliti lah. Lebih baik kita ke pecahan seperti itu. So, kita jumlahin ya yang sebelah sana gitu. Kita samakan penyebut. 4pi dibagi 80 kita bisa tulis pi per 20. Kemudian yang 80 kita samakan penyebutnya ke 2000 sehingga kita dapetin 52 per 2000 ya gitu. Oke, 20 sama 2000-nya itu kan bisa hilang ya, jadinya 100. Berarti dia kita pindah juga. So 100 per 52 pi. Ingat masih ada pi-nya. Nah 100 per 52 itu berapa? Sekitar 1,92 ya. Jadi segitulah ya. Oke. Kan 100 bagi 50 1 komaan pokoknya ya, yang berarti yang mendekati 2 itu C ya, sehingga kita bisa dapat jawabannya adalah C. Itu dia materinya dan ada beberapa latihan soalnya. Nah, untuk selanjutnya bahasan terakhir kita yaitu tentang energi. Jadi jangan sampai ketinggalan tentang bahasan energi di dinamika rotasi. Tonton terus videonya, subscribe, like, and comment. Assalamualaikum.